Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir kuliah pada hari ini, walaupun secara virtual. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar sampai di akhir nanti ya, sampai berbuka. Dan Ya, amin. Amin. diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertemuan kita yang kelima ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan evaluasi pertemuan yang kemarin. Nah, di pertemuan yang kemarin kan ada tugas ya. Tugasnya itu apa? Tugasnya ini, Pak, yang memasukkan aplikasi Boster bagian tambah dan edit tabel apa gitulah, Pak. Nah, iya. Tetapi setelah saya periksa ya, ada berapa orang yang mengerjakan, ada sekitar 7. Nah, satu pun belum ada yang bisa ke edit datanya ya, hanya ke tambah data, ya kan? Iya, Pak, hasilnya ini agak error gitu. Iya, database targetnya, Pak. Ya, jadi errornya tampilkan aja di bawah, nggak apa-apa. Walaupun belum bisa, jangan nggak ditampilin gitu. Jadi saya kira nggak dikerjakan. Ya biasa itu, tambah datanya kan gampang ya, hanya tinggal diberikan modalnya, tinggal dipindahkan dari tambah PHP ke indeksnya. Tapi kalau diedit data memang agak sedikit rumit karena kita men-trigger datanya dari database gitu. Kalau tambah data kan tinggal ditambahin aja. Tapi kalau kita mau edit data atau menghapus data, kita harus mengambil parameternya atau ID-nya. Data mana aja yang mau kita hapus gitu. Jangan sampai terhapus semua atau bahkan tidak ada yang terubah gitu dia. Jadi ada beberapa parameter yang harus kita tambahkan di sana. Ya memang basicnya itu problem based learning ya, karena belum dipelajari tapi harus dikerjakan. Itu sebenarnya melatih kemampuan kalian memecahkan masalah gitu. Kalau bisa ya saya applause ya, kalau memang nggak bisa ya memang ya wajar gitu. Atau mungkin karena belum dipraktekkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas ya tentang edit datanya. Izinkan Iya, Pak. saya share screen. Nah ini yang kemarin yang membahas tentang si edit data hanya si Siti Aminah walaupun dia masih error. Saya kira hanya dia yang mengerjakan. Ternyata saya lihat Saya juga ada, Pak. Ya, saya lihat responnya banyak yang mengerjakan tapi nggak disertakan. Gitu. Nah nih saya perhatikan lagi si Bunga kalau mengerjakan hasilnya harus ditampilkan ya, jangan hanya skripnya aja. Kita nggak tahu skripnya itu worth it atau enggak, berhasil atau enggak dieksekusi gitu. Yang makanya harus ditampilkan hasilnya juga, capture hasilnya juga. Nah ini yang belum mengerjakan ya saya harap dikerjakan, masih diberikan waktu ya. Jadi bertaubatlah mumpung di bulan suci Ramadan ya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi ya beberapa yang mengerjakan itu oke. Karena
Nantinya menyesal kalau sudah keluar nilai. Oke, kita ke pembahasan dulu. Sampai C, sampai P, docs. TIA 3 ya, kita ya. Iya, Pak. Oke, kita buka dulu di sini. Localhost TIA 3. Udah saya record belum? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Nah, ini ya pekerjaan kita kemarin. Tambah datanya udah oke, ya kan? Tinggal si edit data, dia masih ke sini, masih ke ubah titik PHP-nya. Lihat ini di sini dia menyertakan ID. ID-nya itu 14. Jadi kita harus menyertakan ID juga sebagai parameter data mana yang mau kita hapus gitu. Ya, misalnya ini si Sri Agustina mau kita edit. Nah, dia berarti ID-nya itu 17. Dia mengambil data yang ID-nya itu 17. Diambil semua. Nama, NIM, dan jurusannya. Sebenarnya ini ID-nya ada di sini, cuman hidden atau tersembunyi. Gitu. Jadi nggak perlu kita menampilkan ID-nya untuk si usernya. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita buka dulu. Ini kemarin ya button untuk men-trigger tambah data. Iya, Pak. Ini modal tambah data. Nah, sebenarnya tinggal kita copy aja ya, tapi kita buatlah yang baru ya. Jadi kan di sini nih ubah datanya nih memakai link ya, Ahref. Kita akan ganti ini menjadi button. Kita akan ke bootstrap-nya dulu. Modal. Nah, kita akan tetap pakai yang static backdrop ya. Jadi ketika didemokan, dia tidak akan bisa diklik yang belakangnya kecuali kita menutup ataupun close modal ini tadi. Kalau ini kan, nah dia nggak bisa diklik nih belakangnya. Harus kita close dulu. Karena goyang-goyang nih kalau kita klik di belakangnya. Nah, itu dia yang static backdrop. Kalau yang biasa bisa ya, yang belakangnya. Kalau diklik ini dia akan menghilang. Kalau yang static ini harus kita berikan aksi dulu dia. Kita close atau kita mengerti baru dia tertutup. Gitu. Oke, kita copy yang ini. Lalu kita pastekan di bawah akhir modalnya, modal tambah. Berarti di sini ya. Kita akan buat komentar awal modal edit data. Akhir edit data. Oke, berarti di sini kita pastikan. Nah, buttonnya ini kita akan geser ya. Kita cut aja dulu ke kemana? Ke sini ya. Ke ubah titik PHP-nya. Ya kan? Jadi ini kita hapus dulu editnya. Kita hapus. Lalu kita pastikan button tadi. Nah, sudah seperti ini, kita akan ganti database targetnya.
Karena static backdrop ini adalah database target untuk tambah data. Jadi ini kita akan ganti menjadi edit. Edit aja. Edit. Nah, edit dulu. Lalu kita save. Kita ke bawah, kita juga ganti menjadi edit static backdrop untuk edit data. Ini ya, edit datanya. Berarti ini triggernya udah enggak ya, karena udah kita pindah, kita hapus aja. ID-nya nih static backdrop kan, kita buat menjadi edit. Serupa seperti si trigger data yang di atas tadi, yang button tadi. Yang ini. Yang ini ya. Lalu kita save dulu, kita lihat dulu perubahan yang terjadi. Kita refresh. Oh, ini masih launch static backdrop ya, berarti kita ganti dulu biar nggak kepanjangan. Mana dia ini? Ini kita ganti menjadi edit ya. Edit. Dan ini BTN-nya BTN primary. Kita ganti menjadi warning, warna kuning. Kita save. Kita refresh. Nah, sudah. Kita edit coba. Nah, sudah muncul, ya kan? Cuman belum ada datanya yang mau diedit yang mana, kan? Nah, berarti sudah bisa kita memunculkan modalnya dahulu. Walaupun isinya belum ada. Oke, yang pertama sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan menangkap si ubah tadi dengan parameter ID-nya. Sama seperti ini, hapus titik PHP sama dengan ID-nya adalah ini gitu ya. Cuman di sini kan nggak ada kita buat. Jadi di sini harus kita buat juga di sini. Jadi ini kita kopikan. Kita copy sampai sini aja ya. Ini bisa ini kan singkatan dari PHP echo ini. Kalau yang langsung sama dengan berarti PHP echo atau menampilkan datanya pada database tabel mahasiswa. Lalu kita pastekan di sini. Karena kan di sini mahasiswa mahasiswa for each-nya kan tabel mahasiswa sebagai mahasiswa. Makanya di sini ditulis MHS gitu. Karena ini kita juga berikan di ID editnya yang bawah untuk modalnya. Nah, di sini ya, ini edit. Nah, di sini kita pastekan juga. Lalu kita save. Nah, coba kita lihat lagi perubahan yang terjadi pelan-pelan. Maka dia tidak akan bisa diklik ya. Seperti nggak terjadi apa-apa ya. Karena apa? Karena kita harus mengulangi for each-nya. Jadi ini kan kita harus buat seperti ini lagi di sini. PHP for each mahasiswa mahasiswa. Kita harus buat ini lagi, di bawahnya langsung end for each gitu. Supaya dia datanya itu kembali di load ya, ataupun diulang melalui looping. Nah, sebelum itu kita harus pindahkan dulu datanya. Data dari edit data. Jadi kita ke edit ubah datanya di sini. Nah, di sini kita kopikan dulu file PHP-nya. Di sini. Kita copy. Kita kembali ke indeks. Kita dibuat di luar div untuk modalnya ya. Pastikan di sini. Nah, ID ini kita udah nggak perlu, MHS kita nggak perlu karena di atas sudah ada, dan require-nya juga udah nggak perlu. Jadi ini kita hapus ya. Nah, lalu kita akan ambil isinya, yaitu ini ya, yang di bawah H1, ubah data mahasiswa. Nah, ini kita akan ambil semua sampai form.
kita copy, kita pindahkan ke model bodinya sini. Kita paste, lalu kita ganti model title-nya nih dengan edit data. Lalu kita save. Nah, ini juga pastinya belum bisa diklik ininya, edit datanya, karena belum kita looping ya. Masih kita berikan datanya aja. Nah, jadi di sini kita akan berikan dia apa ya? For each-nya lagi PHP for each $mahasiswa. Di atas kan dolar mahasiswa, kita lihat variabel mahasiswa itu ini ya, untuk mengambil data dari tabel mahasiswa ya. Jadi kalau kita perulangannya itu menggunakan for each, dia harus dianalogikan lagi, disebagaikan lagi. Jadi mahasiswa S, MHS. Jadi sama, karena di bawah ini kita udah buat MHS semua. Gitu. S, MHS. Nah, kita tidak memakai lagi kurung perawal, jadi kita matikan di sini menggunakan titik 2, karena kita hanya mau for each-nya aja, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan berikan di sini variabel number sama dengan 0. Ya, lalu di sini $0 sama dengan plus. Nah, lalu setelah itu kita tutup for each-nya di sini. Jadi dia di for each lagi nih apanya. Si modalnya itu dia berulang juga. Kita tutup PHP and for each. Oke, lalu kita save. Kita refresh dulu. Kita klik edit datanya. Masih nggak mau ya. Jadi kita lihat apalagi yang belum kita kerjakan. For each mahasiswa tunggu sebentar ya. Tuh, tertutup screen-nya ya. Nampak nggak? Belum Pak, belum. Udah Pak, udah. Oke. Kita lihat dulu apa yang salah ya. Apakah ini nggak bisa ya kalau untuk ID-nya dia menggunakan space seperti ini. Coba kita jangan pakai space ya. Ini udah. Copy.
Sini ya. Oke. Kita save dulu, coba bisa nggak? Tetap tidak mau. Oh, ini S value-nya ini belum dihapus. Apa ini? Gini aja. Oke, save. Kita refresh. Nah, udah mau dia. Lihat, sudah mau ya. M. Ihsan Lubis. Coba si Sri Agustina. Nah, yang terakhir si Sri Agustina aja. Nah, perhatikan lagi kalau sudah bisa seperti ini. Ya, lihat. Ada tombol. Tombolnya ini diedit, ya, ini kan edit, ya, modal edit data. Tombolnya ini namanya submit. Lihat, ini submit. Nah, ditambah data juga submit. Nah, ini submit, ya. Nah, di prosesnya juga dia submit yang diminta untuk edit datanya submit, untuk si tambah datanya juga submit. Kemarin bisa karena apa? Beda form ya. Yang satunya ditambah titik PHP, yang satunya diedit atau diubah titik PHP. Nah, ini kan udah jadi satu file. Jadi kalau seperti ini dia bentrok. Jadi di sini kita buat aja submit 2 untuk si edit datanya. Di sini submit 2. Jadi jika ditekan submit 2, lalu si require-nya menjalankan function ubah titik PHP, ya, lalu dia ada terpengaruhi atau baris yang dipengaruhi lebih dari 0, maka berhasil diubah gitu dia. Berarti ini kita jadi submit 2, yang di sini menjadi submit 2 juga. Submit 2. Nah, ini masih di sini ya. Jadi ini nanti akan kita pindahkan ke sini, ke understood-nya. Ya, jadi kita coba aja dulu. Kita save. Kita refresh dulu. Oke, kita akan ganti si Wahyu. Menjadi namanya Wahyu Subuh. Yang di sini, yang edit data di sini dulu, coba kita ganti. Ini ya, yang nomor 3 ini Wahyu tadi. Ini jadi manajemen, coba. Data berhasil diubah, coba kita lihat. Nah, ini udah berganti menjadi Wahyu Subuh dan ini manajemen informatika. Berarti sudah benar konsep kita. Nah, lalu supaya cantik, ini kita ganti, kita ubah ke kemari ya, ke sini. Berarti understood-nya ini kita ganti menjadi edit. Lalu apa yang diberikan lagi? Name-nya ya, name-nya dan type-nya. Type-nya ini udah ada, button kita ganti menjadi submit. Lalu tinggal kita berikan nama. Name-nya itu submit 2. Nah, perhatikan lagi di sini formnya sudah ditutup di sini. Jadi kita akan pindahkan formnya, karena kan button ini juga bagian dari form. Jadi kalau dia ditutup sebelum habis semua, maka ini tidak terinclude di form ini, jadinya nggak bisa diklik nanti. Kita ganti, kita buat di sini akhir formnya. Nah, lalu ini kita coba kita matikan dulu. Ya. Kita save. Ininya BTN warning ya. Warning. Save. Lalu kita refresh di sini. Ini kita jadi Wahyu Maghrib. Lalu kita klik edit. Data berhasil diubah. Nah, ini udah berganti jadi Wahyu Maghrib. Oke, gitu untuk edit data. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ditambahkan for each-nya lagi, ya. Kalau Pak. kita lihat lagi sebentar.
kalau kita tambah data, kita kan hanya gampang aja ya, kita nggak ada data yang akan dibawa karena hanya menambahkan. Jadi tinggal input aja. Tapi kalau diedit, kita harus mengulang lagi for each-nya mahasiswa sebagai MHS seperti cara kita menampilkan data pada indeks seperti ini. Nah, seperti ini. For each mahasiswa sebagai mahasiswa. Lalu di sini buatnya PHP eHub MHS, lalu ini nama field pada database-nya nih. Jadi kalau ini huruf kecil semua, pastikan di database juga huruf kecil semua. Jadi mengikuti yang di database. Kalau di database-nya N-nya huruf besar, maka harus huruf besar juga di sini. Begitu juga yang dilakukan di sini. Nah, di sini kan nggak ada yang ditampilkan datanya ya. Ini tambah data. Ya, perlu. Nah, di edit data, di dalam text box isiannya dia sudah ada datanya. Jadi dari sini value-nya itu diisi dengan ini PHP eHub MHS ya, yang dari sini tadi for each tadi mahasiswa sebagai MHS, nama pada database-nya, lalu NIM-nya, lalu jurusannya, maka dia terload hanya yang dipilih saja karena di sini kita buat ID yang ditunjuk saja gitu. Nah, lalu ini sebenarnya ada juga ID di sana tapi tipenya hidden. Jadi tidak nampak gitu. Sini dia, tapi type-nya hidden. Jadi tidak diketahui orang. Karena kalau ID-nya kita kasih orang nanti diganti, kalau ID kan auto increment primary key. Kalau misalnya diganti dan sama, maka error nanti database-nya. Jadi dia harus nambah otomatis tanpa harus kita ganti manual. Itu udah cara yang paling baik. Oke? Jadi yang belum dikerjakan, yang belum mengerjakan sama edit datanya silakan dikerjakan lagi ya sampai minggu depan, dan yang belum mengerjakan sama sekali saya harap dikerjakan ya. Jadi ya puasanya nggak terasa sambil ngabuburit ngerjain program ya kan. Pak, Ya. Siti mau tanya, kayak punya Siti kan itu masih error. Itu apabila Siti perbaiki, Siti kumpul ulang bisa? Bisa. Oh, ya. Berlaku juga untuk yang lain ya. Yang udah ngumpul boleh dikumpul ulang, apalagi yang belum ngumpul gitu. Oke Pak, ya makasih. Silahkan sharing aja sama temannya ya, boleh kerjasama tapi ya dikasihlah laptopnya, Anda kau kerja sendiri, aku udah siap nih gitu. Jangan dikerjain satu yang ngumpul 5 sama semua jadinya gitu. Boleh kerjasama, boleh kerja bareng-bareng, setelah itu dibuat versinya sendiri gitu. Karena kan banyak waktu ya, ini masih pagi, bisa besok, bisa sampai besoknya lagi gitu, atau ke kampus, kerja di kampus bareng-bareng gitu. Ya. Ya Pak. Oke, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, boleh leave ya. See you next week. Yes, Pak.